Penyidikan kasus korupsi bus Transjakarta masih terus berjalan dan memasuki babak baru. Pasca ditetapkannya Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI, Kejaksaan Agung kini memanggil 5 saksi lainnya terkait kasus ini. Nama Michael Bimo Putranto mendadak mencuat karena dikaitkan dengan kasus korupsi bus Transjakarta. Dan ia pun dipanggil Kejaksaan Agung dengan status sebagai saksi. Namun sayang, mantan tim sukses Joko Widodo dari PDI Perjuangan ini tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Ia diduga sebagai pengatur proyek pengadaan bus Transjakarta yang didatangkan dari Cina, yang belakangan diketahui proyek ini pun bermasalah. Kejaksaan Agung menduga Udar Pristono, mantan Kadishub DKI itu, menggelembungkan nilai proyek pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Pengadaan angkutan massal itu menghabiskan dana 1,5 triliun rupiah. Kami masih mencoba menghubungi Pak Syahrial yang memang kami juga undang ke Wisma Nusantara, tapi belum ada respon. Dan Pak Prasetyo menolak berkomentar saat ini karena sedang mendampingi Pak Joko Widodo. Nah, tadi ada sosok Michael Bimo yang mungkin Bang Sanusi bisa jelaskan ini siapa, orang ini siapa? Ya, teman saya waktu di pemilu kada, saya sekretaris pemenangan pada saat itu. Tapi saya nggak mau masuk ke area Bimo-nya dulu. Jadi saya mau sampaikan bahwa Gerindra 6 suara, PDP 11 suara di DPRD. Bagaimana kita 17 meyakini sisa dari 94 supaya program Pak Jokowi dalam membuat busway 1 tahun setara dengan 5 tahunnya fokus. Kita menganggarkan waktu itu 300 single, 150 double. Ini yang APBD 2012 buat 2013. Waktu sah, kita udah senang. Tapi kaget ternyata ada persoalan. Ternyata ada, sekarang tidak bisa jalan karena ada unsur korupsi di dalam katanya ya. Saya mau menjelaskan gini. Gubernur adalah penguasa pengelolaan anggaran daerah. Gubernur, penguasa pengelolaan keuangan daerah. Kepala dinas yang sekarang Pak Udar, yang sudah dicopot, dia adalah pengguna anggaran. Tetapi dalam pelaksanaan busway, penguasa pengelolaan anggaran Pak Gubernur tidak memanfaatkan pengguna anggaran. Dia membuat SK sendiri. Namanya SK 2082 tahun 2012 yang dikeluarkan Desember 2012. SK itu menunjuk sekretaris dinas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Artinya apa? Pak Udar selaku mantan kepala dinas tidak ada kewenangan terhadap pengadaan barang dan jasa. Ini dituangkan dalam Perpres yang 54 2010 dan lanjutannya tahun nomor 70 tahun 2012. Jadi sebetulnya yang melakukan lelang dan pengawasan rutin adalah KPA dan PPK, lapornya kepada Pak Gub. Pak Udar cuma sebatas koordinasi atau kepala dinas pengguna anggaran tadi. Jadi kalau kemudian saya kaget kalau kemudian pengguna anggaran yang tidak tahu menahu di sini menjadi tersangka, harusnya ya bersama KPA dan PPK-nya sekretaris dinas menjadi tersangka, harusnya yang ngasih SK-nya jadi tersangka karena dia yang memberikan kewenangan. Yang memberikan SK adalah Pak Gubernur. Pak Gubernur adalah kepala penguasa pengelolaan keuangan daerah. Ini menjadi persoalan. Dan saya beberapa kali lihat di media bahwa Pak Gubernur tidak tahu menahu, padahal dia melaporkan semua. Saya pernah diskusi dengan Pak Udar waktu itu, dia bilang dia dikenalkan Aryo Bimo lewat Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri yang menerima barang itu di Michael Bimo ini siapa sih? Michael Bimo ya. Ya, Michael Bimo, mantan tim sukses lah waktu itu. Tapi mantan tim sukses? Iya, mantan tim sukses bareng sama kita waktu pemilu kada DKI yang lalu. Berarti mantan tim sukses Pak Jokowi juga? Iya, mantan tim sukses kita ya waktu itu. Saya dan saya kan dari Gerindra waktu itu bareng-bareng. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat saya adalah bahwa kenapa cuma yang menjadi tersangkanya pengguna anggaran yang tidak punya kewenangan setelah dimatikan dengan SK Gub nomor 2082 2012 kepada PPA dan PPK. KPA dan PPK itu sekretaris. Sekarang sudah jadi tersangka nih dua-duanya. Ada 4 orang termasuk Pak Udar terakhir. Tetapi kenapa itu tidak sampaikan? Memeriksa. Yang menjadi persoalan Dewan sekarang adalah bahwa Dewan ini kewalahan, masyarakat marah semua. Karena 500 bis sekian, sekarang semua orang naik desak-desakan.
Oke. Publik yang dirugikan saat ini. Kita lihat dulu Bang Sanusi dan juga Bang Tigor, ada informasi soal Pak Jokowi yang membantah setelah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung. Gubernur DKI Jakarta yang juga capres dari PDI Perjuangan membantah telah menulis surat ke Kejaksaan Agung terkait penangguhan pemeriksaan dirinya dalam kasus pengadaan bus Transjakarta. Jokowi yang ditemui saat menghadiri deklarasi tim pemenangan relawan Hejo untuk pemenangan Jokowi JK di Bandung mengaku surat yang mengatasnamakan dirinya ke Kejaksaan Agung dan beredar luas di dunia maya adalah fitnah. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Kan sudah disampaikan oleh Bapak Jokowi bahwa tidak ada keterlibatan tidak ada surat-suratan seperti itu. Sebelumnya sebuah surat berkop Gubernur DKI Jakarta ramai beredar di dunia maya. Surat yang ditujukan ke Kejaksaan Agung itu membuat permintaan penangguhan pemeriksaan Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. Tidak jelas siapa yang pertama menyebar surat yang bertanda tangan Jokowi ini ke dunia maya. Hingga kini belum bisa dipastikan apakah surat ini asli atau palsu. Kasus dugaan korupsi bus Transjakarta juga telah memicu kemarahan sejumlah orang. Mereka mendemo Jokowi di Balai Kota. Mereka menuntut Jokowi bertanggung jawab atas pengadaan bus Transjakarta bermasalah. Dari Bandung dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Itu tadi isu soal surat penangguhan penyidikan yang belum tahu keasliannya. Tapi kita nanti akan bicarakan lagi mau kemana lalu kemudian fakta dan juga DPRD untuk menanggapi ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.